Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan. Bahkan dimanapun saya ditempatkan, saya harus bersyukur. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Yakobus pasal yang kelima, saudara. Ayatnya yang ke-16, bagian B saja. Ini ada apa di sebelahnya? Ada bioskop atau ada gereja lagi? Bunyi. Ya? Hah? Yuk kita pindah ke situ. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian B yang Anda cukup kenal dengan ayat ini. Yuk, kita akan baca sama-sama ayat 16 bagian B. Alkitab katakan dimulai dari doa orang yang benar. 1, 2, dan 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini sebetulnya adalah senjata kita loh saudara. Kalau Anda bilang hidup susah, hidup berkekurangan, hidup kok tanpa ada tuntunan, pemeliharaan, kok hidup ini begini terus, tertahan. Anda harus belajar ayat ini. Alkitab dalam terjemahan lain katakan begini, the prayer of the righteous man, dengar baik, the prayer of the righteous man is an effective and powerful. The prayer of the righteous man. Jadi jangan dicari doanya dulu atau bagaimana Anda harus berdoa, berapa lama. Nah, ini kan kebaktian doa malam. Anda harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Dia minta kepada saya dan Anda, not pray, but become a righteous. Halo. Akhirnya kita bisa melihat kok doa kita kayak gak dijawab-jawab. Saya udah nunggu itu doa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sehingga akhirnya ketika ada hamba Tuhan bilang, Bu doa, Bu Pak doa, udah. There's something wrong. Mungkin Anda pasangan muda, atau mungkin Anda belum menikah dan Anda bilang, iya ya, belum dijawab-jawab pekerjaan, jodoh, rezeki. Ada dua hal yang menurut hemat saya, itu tidak ada di dalam dunia kekristenan. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju nggak? Yang kedua, nggak ada tuh yang namanya nasib buruk, kebetulan tuh nggak ada. Nggak ada. Ya kebetulan aja aku datang ke tempat ini, nggak ada yang kebetulan. Di Tuhan nggak ada yang kebetulan, saudara. Ya kebetulan saja saya menikah dengan si brengsek itu nggak ada kebetulan. Kenapa Anda sebut brengsek ya? Kebetulan aja saya kesini, enggak, itu semua tuntunan Tuhan, enggak ada yang kebetulan. Bahkan di Tuhan saja tidak ada kemustahilan, amin. Ya, bahkan kalau Anda berani berkata, impossible is actually nothing. Bukan nothing is impossible, lagi orang yang bergerak maju, impossible is nothing. Jadi kemustahilan itu enggak ada. You know why? Because you have Jesus. Amin. You have Jesus. Nah, dari sana kita bergerak maju. Ada istri saya di belakang. Dan saya telling the truth. Kalau saya berdoa, saya mulai berdoa dan saya tahu apa yang saya doakan, sampai hari ini langka untuk tidak dijawab Tuhan. Langka. Kita dengar suara istri saya. Benar nggak mah? Hah? Iya. Gini, saya tahu nih apa yang saya doakan.
Umpama gini, saya minta Tuhan tolong kasih reserve untuk istri berikutnya, itu nggak boleh. So you have to know ya apa yang kau minta gitu. Itu orang beri saya itu saudara ya, biar dia teriak saja dari belakang. Berapa miliar mah? Berapa? 40 miliar. Tapi saya tahu gitu, bahwa saya adalah pribadi yang belum cocok jadi gembala. Saya tolak ini. Karena saya tahu banget gitu, oh enggak. Saya tanya sama dia, kasih buat saya atau bikin gereja? Bikin gereja. Saya atau bikin gereja? Bikin gereja. Buat saya atau bikin gereja? Bikin gereja. Udah. Harus berani juga apa? Be a righteous man. Betul nggak? Iya. Saya yakin dan percaya kalau seorang gembala yang namanya Andrew adalah gembala, dia berdoa, dia minta kepada Tuhannya yang telah memilih dia dengan super luar biasa gitu. Pasti dijawab. Iya dong. Iyalah. Saya kadang-kadang mau bilang dengan anak muda ini, seperti saya bilang kepada Michael kakaknya, pasti dijawab. Tuhan, saya mau bangun gereja Tuhan untuk umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, pasti. Bidih, dia kaya banget saudara. Saudara enggak kenal Yesusmu? Kaya banget. Jadi jangan norak lihat konglomerat, wih nggak ada apa-apa. Yesus Anda, kaya banget kayaknya. Dan Yesus saya dan Anda itu berkuasa banget. Dia bisa membalikan segala sesuatu dengan mudah. Ya. Tapi kalau when we are talking about prayer, yang pertama gini, be righteous first. Halo. Jadi akhirnya bukan doanya yang hebat Pak, tapi orangnya tuh. Orangnya harus benar dulu tuh. Amin. Seperti apa? Coba kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 2. Semuanya 2. Coba tampilkan di layar. 2 Raja-Raja pasalnya 20 ayat yang kedua. Itu kalau tidak salah, kalau salah maafin. Coba tampilkan brother. Coba baca sama-sama. Ini seorang raja nih. Dia bilang begini, 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia doakan? Lihat. 1, mana dia tuh? Berubah. Ting. Terus ayat 3. Tuhan. Tuh. Tuhan. Banyak kali kita suka gitu kan? Tapi jangan kepanjang gitu. Karena hanya cuman satu-satu. Tuhan. Gitu. Jadi doa ini bukan apa ya? Bukan mengeluh. Tapi Tuhan. Tuh. Bukan complaining nih. Mendesah. Tuhan. Terus dia hilang. Tuhan, apa? Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan apa saudara? Dengan tulus hati. 2, terus. Dan bahwa aku telah melakukan apa? Apa yang baik di mata-Mu. Terus yang keempat ini terakhir. Maka apa saudara? Menangislah. Siapa yang menangis? Hizkia di hadapan Tuhan dengan apa? Sangat. Jadi kalau Anda berdoa, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu dengan sangat. Yesus, lagu itu bukan lagu dangdut, bos. Lagu itu membuat Anda biasa-biasa, bukan lagu bukan lagu sedih, bukan lagu romantik, tapi itu lagu penyembahan itu, saudara. Anda harus dengan dengan sangat meminta kepada Tuhan. Anda tahu diperpanjang berapa tahun ya? 15 tahun. It's a lot of years. Itu tahun yang banyak. Anda mau diberkati? Anda mau diberkati? Bukan doanya yang hebat, orang behind the prayer. Automatically hidup benar lah. Halo, hidup benar lah.
Mau nggak lihat doamu efektif and powerful? Itu benar. Enggak cuma, oh nggak apa-apa, saya manusia biasa Tuhan, terbatas Tuhan, aduh sorry. Mau lihat doamu hebat, berani untuk bayar harga. Yang biasa tukang bohong, rubah. Yang biasa suka pecicilan, rubah. Yang biasa nggak bisa diatur, rubah. Jadi be righteous before him, di hadapan dia. Keren. Baru engkau nyanyi, iye, udah dijawab. Belum pakai susu, iye, udah dijawab. Amin. Saya lihat orang-orang yang doanya bisa dijawab Tuhan. Kalau enggak Anda enggak kesini. Nah, seperti apa doa yang hebat? Not according to me, according to Jesus, according to Him yang memberikan kriteria itu. Yuk, baca sama-sama ayat 15 dulu. Yuk, baca sama-sama. Dari Yakobus, pasalnya yang ke-5 tadi, ayat yang ke-15. Tampilkan Pak, 1, 2, dan 3. Dan doa yang lahir dari iman. Yang pertama itu beriman dulu. Ya, pasti, gitu. Pasti. Yang belum punya keturunan, pasti. Habis selesai doa, terus ketemu orang, ngeluh. Udah berapa tahun nih aku nggak dapat keturunan, terus ya dia aja nggak dapat. Udah berapa tahun Bu? Ini udah 8 tahun, waduh gue udah 12. Orang yang beriman nggak begitu. Dia akan bilang pasti. Bisa atau tidak pasti Tuhan tolong. Gitu. Doa harus begitu. Orang bilang, aduh susah lah, zaman susah. Oh bagi lo susah. Buat lo mungkin susah, tapi buat gua di dalam Yesus pasti bisa. Sombong amat lo, memang iman dan sombong beda tipis. Memang beda tipis. Betul gak? Dulu waktu awal saya jadi hamba Tuhan. Kapan Pak punya mobil? Dalam perjalanan. Maksudnya dibawa sopir? Enggak, dalam perjalanan. Dari mana ke mana Pak? Dari sorga ke bumi. Wih. Sombong, enggak, gue yakin, lo gak lihat ya, gue lihat. Enggak Pak, itu namanya sombong, enggak, menurut lo sombong, gue enggak. Gue percaya sama Yesus, pasti dia beli, dia berikan buat saya. Oh, mobil apa Pak? Yang terbaik menurut dia. Apa ya Pak? Enggak tahu, tapi yang terbaik aja. Datang Taruna. Oh ini Pak, iya, biar aja, baru 2002. Memang kapasitas saya, kelas saya waktu itu emang Taruna. Jangan sok sombong, aduh saya mau Rolls Royce, nanti dulu. Saya mau Bentley, belum kelasnya. Orang gak punya garasi sih mau punya Bentley. Besok pagi hancur, hilang semua. Nangis, Yesus. Oh, kelas kita kelas itu jalani dulu. Saya gak bisa naik mobil. Tapi Tuhan kirim sopir. Orang-orang bilang bagaimana mungkin sih Bapak nggak bisa setir mobil terus Bapak bisa jalankan tuh mobil. Bagi Tuhan, tuh iman gitu. Tak ada yang mustahil. Kalau Bapak kalau ngomong begitu, iya harus begitu. Habis gua ngomong apa? Pak, kapan Pak dapat mobil? Nggak tahu juga lah kapan lah ya. Kalau nggak dapat gue pindah agama. Nah itu nggak benar. Amin. Nggak benar. 12 tahun orang minta anak kok. Akhirnya dapat juga. Tahu dia dapat berapa? Kembar. Begitu saya mau tutup doa terus Tuhan bilang sama saya, ada sepasang suami istri di sini yang Tuhan akan tolong dalam keturunan. Maju. Saya pikir baru menikah 3 bulan, 7 bulan, setahun setengah. Udah 12 tahun Pak nggak dapat anak. Tadi saya mau tutup aja itu doa. Tuhan ini bukan yang direncanakan. Karena udah 12 tahun. Saya lihat berapa tahun yuk? 12 tahun. Aduh Tuhan, lama amat ya. Kalau saya lihat itu 12 tahunnya maka nggak akan terjadi apa-apa. Terus saya bilang, oke, kita berdoa. Saya bodoh lah dalam hati saya, dia mau dapat atau enggak, bukan keturunan gua, bukan anak gua doain aja. Saya pegang dalam nama Yesus. Tapi sebelum itu Tuhan bilang sama saya, tanya sama dia. Salah satu dari dia, istrinya, itu istri dari suaminya ini, suaminya masih
belum menerima Yesus. Saya ngomong, siapa di antara kalian yang belum terima Yesus sebagai juru selamat? Istrinya langsung ngomong sama suaminya dalam bahasa Mandarin. Saya bilang, Tuhan terjemahin. Enggak usah, biar aja dia berdua. Jika namanya terus suaminya bilang, saya lihat suaminya, agak keras. Terus saya bilang, gimana, ayo gimana. Terus istrinya, begini Pak, suami saya orang baik. Enggak ada urusan dengan baik. Benar, menurut kita baik. Baik belum tentu benar, benar pasti baik. Jadi saya bilang, bukan berkelit. Kalau baiknya enggak, Ci, Bu, dia harus terima Yesus. Tolong terjemahin. Istrinya bilang, enggak, dia ngerti bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Mandarin ngomongnya berdua? Gue kayak tersinggung gitu kan. Ya, terus istrinya bilang, udah lupa Lulu, udahlah terima Lulu. Mana lu? Terus kata suaminya, ya udahlah. Gitu ngomongnya, ya udahlah. Kan saya lihat dari mukanya gitu. Kayak main-main. Ya, dapat enggak, ya udahlah, terserah. Saya nggak terima. Enggak, jangan pakailah. Harus, ya sudah. Engkau harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau enggak, maaf kata. Ya saya doakan, tetapi no. Having a baby, no. Saklek aja. Tiba-tiba istrinya bilang, ayo dong, ya udahlah, udah. Ribut. Terus suaminya bilang, iya, boksu, saya mau. Oke, aman. Saya doain. Oke, terima Yesus. Benar, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saya doain, Bapak dalam surga, mereka berdua mau punya anak. Nggak usah muter-muter, kan ngomongnya mau punya anak. Jangan khotbah, Bapak doa di dalam nama Tuhan Yesus, sepasang suami istri yang bernama, udah Tuhan udah tahu. Dalam nama Yesus. Nah, cuman istrinya, istri ini dan suami ini, Tuhan kiranya Engkau memberikan yang terbaik, pasangan yang terbaik. Dia bilang langsung, saya pinggul sempit. Saya buka mata, apa sih maksud lo? Ganggu doa saya aja. Pinggul saya sempit, boksu. Pinggulnya yang sempit kau besarkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga suaminya bilang, saya nggak ada telur. Saya bilang, berikan banyak telur sudah. Kau banyakkan dan bisa bertelur. Dia liatin saya, tapi saya lagi doa diganggu-ganggu gitu. Jadi saya membiarkan dia punya banyak telur dan pinggul ini besar. Kan kita cuma bertiga, nggak ada yang bikin malu kan? Suaminya, aduh kok bertelur? Iya lo tadi bilang begitu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mereka punya anak, amin. Udah, saya lupain, saya udah doain. Saya bilang percaya. 7 bulan kemudian datang ke saya dalam posisi begini istrinya. Pusernya di sini. Boksu. Saya bilang, apa? Saya lupa. Apa? Bosu. Dokter bilang, aku mau dapat kembar. Jadi artinya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya dong. Anaknya gede sudah. Tuhan kasih luar biasa. Bonus. Dia bilang, salaman sama bosu. Ini waktu mulain ini gue mau mati nih gala-gala ini. Pantas dikasih kekuatan, pinggulnya dibesarkan dulu baru bisa keluar nih. Baru dianugerahkan. Kalau Anda berdoa harus iman. Suami lo sih nggak bisa tobat, siapa bilang? Nggak bisa. Maaf nih, sampai dunia kiamat juga nggak bisa, siapa bilang? Dia keras Pak, siapa bilang? Menurut kita keras, bagi Tuhan, aduh lembek. Malam-malam Tuhan gitu nih, udah selesai dia. Begitu bangun nggak bisa bangun. Apa? Itu, piansui. Siapa Pak? Bapak saya. Nggak bisa dirubah puluhan tahun. Satu hari jam 3 pagi dia mau ke WC, dia nggak bisa bangun. Langsung mencong. Ibu saya bilang, kenapa? Dan? Kok enggak? Kalau
Kalau udah begitu apa? Harus bertobat. Udah harus. Nah, saya mau katakan buat Anda, siapa bilang nggak bisa? Bisa. Bisa, semua bisa. Saya doa dengan posisi hanya 2 kali 3 meter, 2 kali 2,5 meter kali. Itu saya punya kos-kosan. Doa saya, biarkan saya dapat rumah Tuhan. 5 kamar. Sebelah kiri tuh, otak sebelah kiri langsung bilang, nggak mungkin. Orang aja masih kos, jauh dah loh. Dalam nama Yesus. Orang-orang tanya, di mana tinggal? Masih kos. Oh, kapan punya rumah? Sebentar lagi. Waktu Tuhan kan sebentar. Kita bilang 1000 tahun, dia 1 hari. Kapan? Pokoknya sebelum gue mati gue udah punya rumah. Mereka suka lihat, ngomong sama dia susah. Emang susah, karena lo gak punya iman. Hari ini dapat. Tuhan gak kasih 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Tepat dengan doa saya. Saya minta 5 tuh. Enggak bisa, enggak, harus 5 gitu. Mungkin malaikat tanya, buat apa itu 5? Saya sebutin. 1 buat suami istri saya dan istri. 1 lagi 2 dan 3 untuk 2 anak saya, karena saya putri saya 2 jadi 3. 4 saya mengasihi ibu saya biar dia suka nginep di situ jadi 4. Dan 5 untuk hamba-hamba Tuhan yang nggak punya rumah, yang datang dari luar kota, luar negeri, pelayanan di sini, nggak usah cari hotel bintang 5 di rumah saya. Dijawab. Bahkan dia kasih bonus kamar pembantu. Saya lupa sebut. Dikasih. Amin saudara. Tuhan tuh baik. Jadi yang pertama, dengan with faith, by faith. Ya, iman gak boleh berkurang. Jangan, terus. Saya dulu pelayanan saudara 2 tahun pertama jalan kaki. Naik turun bus. Itu dasi saya sembunyiin di sini. Sampai kena keringet. Saya kalau masuk ke kantor itu 1 jam lebih saya jalan. Sampai di situ saya langsung ke WC. Beresin hitam-hitam, coklat-coklat, kuning-kuning. Saya lihat kaca gitu. Kapan nasib gue berubah? Tapi saya bilang pasti berubah. Orang-orang gimana Pak? Aduh, hidup belum berubah ya? Udah berubah. Bagaimana caranya? Ada Yesus Pak. Saya khotbah menyala-nyala. Saudara harus diberkati. Padahal dalam hati suka, lo diberkati? Enggak, gue pasti diberkati. Sehingga hari ini saya lihat, Tuhan itu baik. Jangan pernah hilangkan itu iman kamu. Sampai kapanpun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Memberi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua coba Anda lihat di ayat yang ke-17. Yuk baca sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Elia adalah apa? Manusia biasa sama, seperti kita sama. Seperti Alvin ya. Seperti siapa bos? Namanya? Ya? Edi. Seperti Anda semua sama. Apa bedanya Elia dengan kita? Sama tuh. Seperti Elia ya, adalah manusia biasa. Terus dan ia telah, nah di sini bedanya. Setelah punya iman, miliki iman yang tidak pernah berubah, solid gitu. Fokus gitu, tidak berubah. Yang kedua, earnestly. Sungguh-sungguh. Amin. Kalau Anda berdoa nih, mulai dari hari ini dengar baik. Jangan doa gini, Tuhan Yesus, apa ya, gini nih, suami saya ya Tuhan ya, atau istri saya sih mau dia berubah ya, tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa juga sih. Saya takutnya malaikat bilang, terus ngapain lo doa? Fokus, sungguh-sungguh, amin. Jadi artinya sungguh-sungguh fokus. Kalau perlu ya, kalau menurut hemat saya kalau Anda nyanyi terus saja fokus. Tatap fokus Yesus, nggak ada potret, nggak ada foto yang lain, gambar yang lain, Yesus. Kalau perlu saya bukan Anda, perlu 1 jam saya nggak buka mata, saya mau fokus. Dulu ya, 2 tahun pertama ini, fokus. Saya duduk gini kan. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. 20 menit itu ada kram-kram dikit.
Ada nggak gitu? Betul nggak? Aduh Tuhan, saya mau rubah. Tapi seperti ada suara bilang, jangan rubah. Kalau nggak pikiran balik lagi dari awal. Rasa kayak kegajahan, kesemutan. Rasa tuh. Saya kuatin. Engkau kekuatan dan perisaiku. Maksudnya di sini. Kepadamu rohku berserah. Hilang. Nih. Terus begitu saya buka mata, udah 2 jam 15 menit. Naik lagi. Yesus. Yesus. Orang boleh bilang doa nggak perlu lama-lama. Siapa bilang? Kenapa harus lama? Persoalanmu juga gede. Betul nggak? Utang 400 juta gede loh. Kalau utang 30.000, penyakitmu juga besar. Saya sampai hari ini saya harus bukan dengan sombong. Saya pernah bilang, Tuhan saya nggak mau masuk rumah sakit. Saya nggak mau digotong rumah sakit. Saya nggak mau dirawat di rumah sakit. Saya nggak mau masuk rumah sakit. Because I don't like hospital. Sampai detik ini. Kepala sudah 6, belum pernah masuk rumah sakit. Ada sih Pak, kepala puyang-puyang. Masuk aja. Yesus. Yesus. Pak, Bapak sedang patahkan apa? Patahkan apa? Kemustahilan. Kau berarti bagiku. Oh, Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku, haleluya. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoa, kayak makan kan sungguh-sungguh kan. Ada nggak orang makan? Anda makan kan sungguh-sungguh. Dipanggil aja kadang nggak nyaut. Nonton TV aja sungguh-sungguh, sinetron sungguh-sungguh. Tuh istri saya tuh, kalau saya masuk ke kamar 9:30 lagi nonton sinetron. Suaminya liwat, dia nggak gubris. Terus saya bilang, siapa itu? Jahat ini orang. Siapa mah? Nih jahat banget. Ini dia punya anak nih Pak. Dia nggak akuin. Ilah sampai begitu. Dia udah lupa tuh sama firman, lupa. Sungguh-sungguh. Tapi kalau dia doa dari jam 12, jam 1, dia bisa doa sampai jam 3. Sampai saya lagi tidur, wah anjing gua kecentet nih. Benar. Saya kadang-kadang begitu buka, waduh bini gue lagi kepalanya tuh ke bawah. Itu ada bantal itu sedang begini. Terus dia sedang aduh. Saya langsung dekatkan, saya punya kepala gitu, kuping ke mulutnya gitu. Saya takut-takut dia sebut nama saya. Binasakan dia, waduh. Atau tobatkan dia. Kaum suami di ruangan ini saya mau katakan buat Anda, kalau suami istrimu masih tanya, dari mana, pulang dari mana, jam berapa pulang, aduh masih cerewet, puji Tuhan. Jangan sampai dia diem. Kenapa Bu diam? Saya serahkan dalam tangan Tuhan, repot. Mendingannya dia ngomong, dari mana kamu? Laki-laki. Oh, gitu ya, udah. Lebih baik begitu. Daripada, kok nggak ngomong? Aku udah serahkan dalam tangan Tuhan, Pak. Sekarang bergantung kepada Tuhan. Waduh, repot. Saya nggak pernah mau gitu. Lebih baik saya dengar istri saya. Besok saya beliin emas, diem, malamnya diem. Jadi hal yang kedua, sungguh-sungguh. Amin. Jadi kalau Anda mau berdoa, udah nggak usah kemana-mana. Saya dulu ya, puluhan tahun yang lampau, itu kamar gelap saya itu saya semprot dulu. Dengan baygon. Kenapa? Saya nggak mau satu nyamuk pun ada di situ. Itu akan ganggu. Benar nggak? Yesus, Kau berarti bagiku. Ganggu loh. Terus dia nempel. Oh Yesus, ganggu loh. Bersihkan dulu, terus sungguh-sungguh. Amin, saudara.
Terus kalau kamu mau berdoa, jujur nih, jujur, telling you the truth, yang wangi. Kau, kadang nanti setengah jam, 1 jam itu berkeringat. Kau segalanya, wangiku. Jadi wangi, di hadapan Tuhan wangi. Anda boleh bilang, ini cuma teori. No, telling the truth. Nanti makan cukup, jangan juga kebanyakan. Amin. Kau segalanya bagi aku. Tuhan bentar saya mau ke WC ya Tuhan. Aduh. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda mencintai Tuhan, you have a preparation, punya persiapan yang baik, itu sungguh-sungguh. Halo? Sama seperti Anda kalau beri sesuatu, nggak pernah rasa kehilangan berapapun itu kalau buat Tuhan. Karena sungguh-sungguh beri. Saya pernah ya, tarik nih, saya lupa. Harusnya kan itu 20-an ribu 5. Ternyata 100 ribu itu satu, masih muda. Saya bilang, ya lupa tuker. Gitu. Terus saya bilang, ya Tuhan, kalau saya kasih jalan kaki nih Tuhan. Makin lama makin deket, kayaknya itu kolektan tuh liatin saya terus gitu. Saya bilang, Tuhan. Saya liatin, saya kasih jangan ya. Kasih, jangan begitu dia deket. Tuhan bilang, kenapa kau berhitung? Kau gak sungguh-sungguh. Saya masukin, iya di atas saya, plek. Begitu dia taruh, Anda jangan berpikir saya damai, enggak. Ya Tuhan. Jalan. Jangan Anda pikir itu tiba-tiba orang datang, jalan. Begitu jalan beberapa puluh meter, baru mujizat terjadi. Berhenti mobil. Halo, apa kabar Pak? Baik, mau kemana Yohan? Ini mau jalan-jalan aja cari angin. Kan dulu kalau kita susah suka banyak alasan, cari angin. Padahal anginnya nggak dicari-cari banyak, anginnya banyak. Lagi cari angin, nanti saya Om antar, nggak usah Om nggak usah, tapi kita nggak jalan-jalan. Om nggak usah Om, di sini aja Om. Udah. Dan dia buka pintunya. Waduh, ternyata pintunya itu yang terbukanya ke atas bos. Dia punya pintu, Anda tahu ya. Untung saya nggak norak, kalau saya nggak nempel, kok nggak keangkat saya. Terus saya bilang, dari mana? Dari sini Om. Mau kemana? Kita kan satu jalan, tapi kan Om kan jauh. Wah, nggak ada yang jauh. Nggak ada yang jauh, saya antar. Tuhan, sempat jalan. 1-2 kilo sempat jalan. Tapi Tuhan tuh kasih set. Begitu pencobaan itu udah nggak kuat, dia datang. Terus mobilnya tuh kan diturunin gitu kan. Saya langsung nunduk. Terus saya bilang, nggak usah nunduk Han, udah diatur. Saya bilang, enggak, saya berdoa Om. Mana saya bilang, saya berdoa. Dalam hati saya, untungnya. Itu selama perjalanan 1 panel pun saya nggak pencet, jauh-jauh. Saya takut kalau saya pencet, terbuka. Terus dia punya bangku naik semua. Kan suka di film-film gitu. Begitu selesai, saya turun, terus, Yohan sebentar. Ya Om. Terus diambil dompet. Dia buka dari tas. Tuhan lagi tuh. Udah. Dan saya tidak ganggu dia. Biar konsentrasinya penuh gitu. Sampai saya doa, Tuhan biar semua sama dompet-dompet itu. Begitu dia kan, ini harus saya diberkati Pak. Saya bilang, Tuhan kalau kita sungguh-sungguh 100 ribu. Harta saya terakhir. Saya berani gini, gak apa-apa lah. Gue masih punya kaki. Gak usah balikin Tuhan, gak usah. Aku mengasihi. Tapi Tuhan bilang, kau gak akan pernah bisa memiutangnya aku. Aku akan ganti. Besok-besok saudara kalau saya ada duit banyak, saya taruh aja semua. Kalau lagi taruh aja semua. Dan nungguin tuh orang kemana tuh ya. Ternyata gak satu gereja sama saya. Ya kasih aja semua. Saya pernah ada 2.120.000. Saya kasih semua. Begitu keluar loh, gugup. Kayak dunia gak ada. Dan saya salaman semuanya. Terakhir, saya pikir saya masih ada 1 juta gitu. Saya kasih 1.120.000. Ternyata salah saya, perhitungan salah. Tuhan salah. Tapi ternyata dari kamar mandi lihat ibu saya yang keluar. Dan Tuhan bilang kasih juga 1 juta buat dia. Dalam hati, pakai ada lagi. Saya bilang, Mam, halo. Halo. Ya peluk dia, apa kabar Mam? Terus, Mam, ini ada nih 1 juta. Dia bilang, aduh.
Ibu-ibu kan semua begitu. Aduh, nggak usah, tapi ambil, nggak usah. Dia bilang, udah mam buat mama. Kan kamu baru belanjain mama, nggak usah, nggak buat mama. Saya pulang, tanya istri saya, tinggal 2.000. Marah istri saya, marah dalam arti katanya, kenapa gitu, kenapa nggak sisihin buat taksi? Saya juga nggak tahu kenapa itu tangan juga bergerak. Itu Tuhan lagi. Begitu sampai di rumah, saya duduk di kasur, terus tangan saya terbuka lebar. Saya bilang, salibkan saya aja. Tinggal 2.000, besok pagi kita makan dengan Indomie. Dengan 2 anak kecil-kecil. Anak-anak kecil kan ngambilnya itu. Papa aku dulu. Kita kan orang tua ngalah. Makanya cuma dapat air lagi. Nah, istri saya ingat tuh kata-katanya. Lo yakin itu Roh Kudus suruh kasih lo 2 juta itu 150. Waktu tadi malam gue yakin. Tapi siang ini sih gue liat Indomie gue gak yakin. Iya di atasnya. 6 bulan, 3 atau 6 bulan kemudian saya dapat rumah di Kelapa Gading. Free 300 juta. Kalau saya tahu saudara, sepatu saya taruh aja. Cincin saya taruh aja. Tuhan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhanmu gak pernah tinggal diam. Kalau Anda beribadah dengan sungguh-sungguh, gak ada kerugian. Gak ada. Rasa capek hilang, penyakit hilang. Apa saja Anda kerjakan, Tuhan akan melindungi menyertai Anda. Selesai, waktu udah habis. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.